Ada ini nursing window supaya tidak stres orang. Nah, ini dia nursing window. Ya, kita tutup. Halo sahabat Emi, sebelum kita menonton video ini, kita subscribe, hidupkan loncengnya, jangan lupa juga untuk like, dan tentunya kita sharing ke keluarga dan teman-teman. Robot yang main. Kita masukin, kita bermain. Ini orang jaga. Sejak tahun 2012 keliling Indonesia ini kan. Saya di Robopark. Robopark itu ada di Baywalk. Sekarang lagi tutup, tapi ini sebetulnya adalah pusat edukasi untuk belajar buat robot. Dan ini bisa sampai 500 orang di sini ya. Ini saya dengan Yohanes. Sendiri ya? Iya. Sama teman-teman? Teman-teman. Berapa orang? Partner saya ada 2. Nih, apa namanya ini? Ini respirasi. Respirasi. Alat respirasi. Kipas menyedot angin, lalu kemudian dikasih penyaring, lalu masuk ke sini continuous pressure, continuous air. Oh, berapa jam bisa jalan? 6 jam. 6 jam. 6 Terus jam, baterainya? Dicas lagi 1,5 jam 2 jam full lagi. Lucu ya, terus ininya bisa diganti. Bisa diganti. Digunting sendiri, Gunting tempel sendiri. Iya, betul. Berapa nih kira-kira harganya ya? Hebat ya. Jadi completely mati ininya, virusnya. Virusnya nggak masuk lah. Nggak masuk. Nggak masuk. Di sini disalin. Iya, bisa. Mau keliling nggak ini? Ini orang-orang yang lagi belajar. Dari mana ini? Gimana tuh? Gunadarma. Ini mereka belajar bikin algoritmanya. Mereka belajar bikin robot yang kontrol jarak jauh. Oh. Dimulai dari elektronik, mekanik, dan algoritma. Oh. Kalau ini adalah kelas-kelas robot. Tapi karena muridnya nggak ada, ya udah guru-guru di sini online semua. Online. Jadi sekarang ini rugi berapa? Banyak sekali, luar biasa ruginya. Luar biasa. Jadi pendidikan pun bisa rugi, pendidikan robot ya yang ekstra, yang swasta itu rugi besar. Ya, bisa bouncing back nggak? Bisa balik lagi nggak? Kita berusaha bouncing back, untung karena ada project. Jadi project dari manufacturing. Karena memang kan kita bukan cuma buat anak-anak, kita bikinin buat aplikasi. Nah, aplikasi itu yang membuktikan. Jadi mainan anak-anak bisa jual. Pernah bikin jual? Di sini produksi juga. Iya, produksi. Manufacturing robot mainan anak-anak. Seru banget ya. Berbisnis robot di masa pandemi ternyata nggak gampang. Rugi besar, jadi mesti kuat. Mesti kuat. Dan ini inovator luar biasa ya. Sampai nanti kita ngomong tentang RoboVet. Tadi kan kita lihat masuk tadi ada showroomnya ya, jadi ada macam-macam alat permainan, ada orang belajar. Nah, terus kemudian kelas-kelasnya. Nah, di sini adalah ini bengkel. Jadi habis mereka belajar, mereka bisa bikin di sini. Gitu. Ini bikinan saya sendiri. Bikin sendiri. Simulator apa ini? Roller coaster, Pak. Tapi nggak bisa ini. Bisa? Roller coaster, geli. Pesawat. Pesawat ada. Kita berada di ruang simulasi. Kita mau nerbangin pesawat ya? Iya. Kita mau nerbangin pesawat nih. Seru. Ternyata ada anak Indonesia yang bisa kayak begini, bikin robot. Robot juga gitu ya? Ininya sensornya dibeli. Beli. Algoritmanya yang kita bikin. Iya. Ini kita nerbangin jadi pilot atau gimana ini? Enggak, Ibu jadi Penumpang? merasakan ada di dalam. Oh. Iya, jadi kita kayak nonton. Pusing gue. Merem, banyak kan meremnya gue. Aduh. Kayak jadi
pilot pesawat tempur. Ini tidak pakai remote, ini benar-benar totally otomatis. Jadi dia bergerak secara otomatis. Nggak apa-apa, dia bisa berhenti sendiri. Sini adalah flow machine dengan crane. Kalau di Cina harganya $2.000. Jadi taruh di mall, dikasih mainan, mereka ambil sendiri. Mereka digantung di situ, yang operasikan orang tuanya. Food printing sama coklat. Printing apa? Coklat. Seperti ini. Oh, ini 3D printing. Iya, tapi coklat. Tapi coklat. Oh, yang untuk kue-kue itu ya, Iya. dibikinnya dari ini, Iya. bukan lagi pakai tangan gitu Bukan. ya. Berhenti dia. Ngerti loh. Ada orang di depan harus berhenti. Terus aku gini ya, jalan lagi nggak? Jalan lagi. AGV, Automatic Guided Vehicle. Kalau yang lagi tenar itu Tesla. Nah, ini untuk pabrik-pabrik ya. Iya, Untuk pabrik, untuk rumah sakit bisa juga loh. Robot drum, nah ini bisa main drum sendiri. Ini robot UV, Arahnya dia, kemana dia pergi itu sudah diatur. pakai laser. Ini adalah RoboVan kami yang pertama kali. Oh, ini RoboVan. Yang ini, pertama kali. Ini guys, ini RoboVan, ini inventionnya mereka, inovasinya mereka karena COVID. Ya karena COVID, lalu mati kan, banyak pesanan yang nggak jalan, lalu mereka bikin inovasi sendiri, yaitu buat RoboVan. Nih, gimana RoboVan ini? Jadi RoboVan Yohanes. ini kita ciptakan sekitar 4 bulan yang lalu untuk bisa membantu pernafasan COVID-19 dengan cara sistem mode volume dipompakan. Jadi ventilator nih Iya. bagi pasien Pasien COVID. COVID. Iya. Tapi sebenarnya pasien apa aja yang susah pernafasan bisa kan? Bisa. Bagi pasien yang kesulitan bernafas, dan pada saat ini tuh pasien itu yang paling banyak adalah pasien COVID-19. Cuma mesin ini adalah mesin pertama kali, jadi ini museum nih. Ini kita ceritakan prototipe pertama kali keluar dia. Lalu ini prototipe lagi yang berikutnya kayak ini. Ini adalah mesin ventilator juga dalam bentuk koper. Oh, itu yang kemarin ditunjukin ya? Iya. Nah ini kan lihat ini ternyata keren ya, jelek ya. Ya karena ini yang pertama kali waktu masuk ke Kemenkes. Uji oleh Kemenkes. Sejelek inilah, tapi inilah prototipe. Lalu ini Sekarang udah yang jadi udah ada. udah ada, entar kita lihat. Nah ini ada oksigen generator. Jadi kalau di luar di daerah tidak ada tabung oksigen, KMI pakai ini. Ini nih penting nih oksigen konsentrator, oksigen generator nih. Karena ini banyak orang yang pasien penyakit ISPA, terutama pasien paru-paru, kanker paru-paru seperti saya pernah kena kanker paru-paru. Waktu itu nggak bisa lepas dari oksigen. Jadi nggak cukup karena 15 liter per detik, mau pulang ke rumah gimana? Itu nggak ada tabung oksigen yang paling besar pun kalau 15 liter per detik itu cuma berapa jam gitu. Nah saya padahal butuhnya 24 jam, carilah namanya oksigenerator itu, harganya 22 juta, ada sampai sekarang masih jalan. Jadi saya tidur tuh pakai mesin itu gitu, jadi nggak usah khawatir, jalan terus mesinnya. Ini kalau bisa dibikin di Indonesia kan sangat banyak menolong pasien-pasien kanker paru-paru yang di Indonesia tuh pembunuh kanker nomor 2 tertinggi. Ini sudah kayaknya. Bikin yang banyak ini. Bisa tahu informasi detak jantung, ya. Terus kemudian inilah pemompanya. Seperti yang tadi kan videonya kita lihat ya. Nah, ini seperti ini. Oh. Lebih rapi, lebih oke. Terus ini apa? Yang tadi, yang CPAP, ventilator jenis yang berikutnya. Ya ini yang udah hasil. Ini kan Siap yang jual. pakai helm ya? Ya. Bukan yang ini. dimasukin ke situ. Bukan, yang ini. Yang ini yang pakai Iya, helm. yang pakai helm. Posisi keras karena katup di dalam ditutup ya. Jadi ini adalah CPAP, continuous positive airway pressure. Jadi memberikan udara positif di paru-paru supaya dia tidak kempis dan mempertahankan di sekitar 10 sampai 15 cm H2O supaya paru-paru nggak kempis. Nah, ini konsepnya adalah udara masuk, oksigen dan udara sekeliling karena rumah sakit punya udara itu dan dipadukan, diatur ini secara manual. Kita punya ukurannya. Nah, ukuran itu dipakai oleh dokter dan kita patenkan. Nah, ukuran ini menjamin fraksi oksigen, rasa oksigen di paru-paru KMI itu seimbang. Nah, helmnya nih yang saya mau pakai. Berapa orang nih yang bikin gini? 8 orang. 8.
Di sini nih yang riset ini 8 orang cuma. Tim riset ada 15. Itu semua lulusan luar negeri. Dalam negeri, Indonesia semua. Indonesia semua. Iya. Apa dari mana kira-kira? Dari Yogyakarta. Jogja. Dari Universitas Negeri Jakarta. Yogyakarta tuh Politeknik, Sanata Politeknik, Dharma. Sanata Dharma. Kemudian ada juga yang dari Universitas di Malang, ada juga dari Universitas dari Samratulangi, ada universitas juga yang di Sulawesi, gitu loh. Ada juga dari ITB, ada ITS, ada. Oh, jadi untuk bikin robot tuh nggak perlu sekolah di luar negeri ya? Nggak perlu. Bisa di juga, Indonesia. cukup di Indonesia aja. Yohanes ini dari keluarga yang kurang mampu, tapi bisa jadi pembuat robot luar biasa dan jadi pengusaha sekarang. Pengusaha sekarang. Pengusaha robot, mulai dari nol tuh bikinnya ya. Gak bisa sekolah ke luar negeri, padahal udah terima beasiswa karena nggak punya uang 75 juta untuk bayar asuransi dan macam-macam. Ya, di Jerman. Akhirnya di Jerman, jadi tidak jadi. Akhirnya kalau saya kenal saya bayarin kalau waktu itu. Tapi akhirnya sekolah di sini saja, tapi tidak menghalangi beliau untuk dapat pengetahuan dari luar dunia. Pengetahuannya dapatnya dari mana? Dari Google. Mbah Google pengetahuannya. Oh, jadi ilmu terus diperkaya dengan Google. Iya, otodidak, Pak. Otodidak. Jadi hebat, luar biasa. Guys, tunggu dulu ya, saya mau pakai RoboVan. RoboHelm. Untuk bisa isolasi yang baik sehingga tidak ada virus yang airborne keluar. Ini cukup ketat sehingga udara tidak akan keluar dari sini. Seperti nyepek leher, tapi nggak berangsur seperti di Tapi ini nggak di ICU, di kamar ya? Iya, di kamar. Ini sederhana sekali sebenarnya, tapi desainnya awalnya sampai jadi seperti ini yang kurang sederhana, yang tidak sederhana. Yuk kita coba ya. Ini untuk memasukkan, mohon maaf Kak Emi, harus ditarik. Kita memberikan tarik dalam dong, tarik keluar. Kita begini, lalu kemudian kita tarik selebar-lebarnya untuk bisa masukin ke kepala Kak Emi. Oke. Maaf ya Kak Emi. Nggak apa-apa. Tarik sedalam-dalamnya. Pelan-pelan. Oke, nah segera langsung dipasangkan untuk inspirasi dan ekspirasi. Terlalu ketat ya? Enggak. Enggak kayak ini. Ada ini nursing window supaya tidak stres orang. Nah, ini dia nursing window. Ya, kita tutup. Jadi kalau sakit COVID Iya. di kamar yang Iya. tidak masuk ICU, Iya. di sini. Nah, ini kalau merasa sakit telinganya bilang ya. Enggak diopus. Oke ya. Ini rasanya gimana? Kayak Normal. ngembang. Kayak ketekan nggak? Enggak? Ini kalau ditekan nih rasanya sakit telinga. Ya ada sedikit. Iya, berarti benar. Jadi ini biasa ditaruh di ketiak, nah ada seperti itu. Enak, oke. Awal bukan nursing window, Nah. cabut ini, cabut ini, kita langsung. Maaf. Hebat ya. Jadi yang kena COVID bisa 2-3 orang di satu rumah sakit ya. Dengan pakai itu dia bisa bernafas normal. Kalau dia batuk virusnya nggak keluar. Hebat. Ya jadi saya nih orang bodoh. Selalu kalau lihat robot itu selalu ke luar negeri. Tapi ternyata di Indonesia udah ada. Dan lebih bodoh lagi saya ini karena saya pikir selalu yang buat robot itu lulusan dari luar negeri. Ternyata enggak. Anak Indonesia. Jadi anak Indonesia sekolah di sekolah yang bahkan kita nggak pernah dengar, tapi bisa bikin robot dan dia bisa bikin usaha kayak begini itu dengan partner ya. Ini luar biasa menurut saya, luar biasa. Jadi sekali lagi warga Jakarta, guys, jangan pernah putus asa di masa pandemi. Ini inovasi tadi yang kita lihat sebagai RoboVan, helm ini ya, RoboHelm, itu semua mereka buat dalam waktu 4 bulan terakhir ya, karena pandemi. Sampai bertemu kembali.